insyaallah senang atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah Sahibul Bait lakukan, pengiriman Fatihah kepada mereka semua. Insyaallah mereka semua akan mendoakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Asim bin Mustalik, beliau menceritakan bahwasanya tatkala beliau masuk ke kota Madinah, Al-Munawwarah, ia melihat seorang yang sangat wibawa, seorang yang sangat dihormati pada saat itu, dan ia terkagum-kagum dengannya. Tatkala ia berusaha mendekatnya, ia mengetahui dan dia ketahui bahwasanya dia adalah cucu dan Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu wibawanya beliau, begitu mulianya dan dimuliakannya beliau, membuat ia ada iri terhadapnya dengan kemuliaannya. Namun beliau karena orang baik, orang soleh, beliau berusaha untuk menghilangkan iri tersebut. Beliau mendatanginya, mendekatinya, dan berupaya untuk berbuat baik kepadanya. Dan tatkala ia sudah dekat, ia tanyakan, apakah engkau cucu dan Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka dijawab, setelah ia menoleh terhadap yang bertanya, ia menjawab, na'am, betul, saya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menyatakan bahwasanya saya telah mengetahui, saya banyak mendengar di luar orang-orang mencibirmu, orang-orang tidak menyukaimu, orang-orang bahkan mencibir ayahmu Ali bin Abi Thalib. Maka apa yang ia jawab, apa yang ia katakan, qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala hudil afwa wa'mur bil 'urfi. Ia katakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang berbuat zalim kepadamu, apabila ada yang berbuat jahat kepadamu, yang mengintimidasi kepadamu, maka maafkanlah ia. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlaknya cucu dan Nabi Muhammad SAW, dan itu yang merupakan didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adakah akhlak tersebut yang dapat kita lakukan, dapat kita contoh, dapat kita tauladani? Ya, orang yang mengintimidasi kita, menzalimi kita, ya mungkin nomor satu dia namanya kita ingat untuk kita zalimi kembali. Na'udzubillah. Akan tetapi tidak demikian akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diwarisi oleh cucunda Nabi Muhammad SAW. Yang ini semua akan menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya pada zaman seperti ini dan berikutnya, agar senantiasa kita meneruskan dan mengamalkan, mempraktekkan akhlak demi akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun menceritakan bahwasanya tatkala di dalam bahwasanya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ia dikatakan di dalam ceritanya beliau, di dalam majelisnya beliau, di saat beliau asik mengajar, dia asik berdakwah, ya, dan menceritakan tentang perihal orang-orang yang meninggalkan salat, perihal orang-orang yang suka mengabaikan salat. Ya, karena saat ini ya, kita baru saja melewati daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Saleh bin Abdullah Attas, ya, dalam pelajarannya dia mengatakan, menyebutkan akan cerita keutamaan orang-orang yang suka mendirikan salat, menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan seterusnya. Ya, dan kemudian beliau langsung mengajarkan dan memperlihatkan akan kelebihan orang-orang yang suka mengamalkan sholat, dan tidak meninggalkan sholat. Di sampingnya ada pembantunya yang sedang membuat kopi dengan kompornya, dan kemudian dia ambil ciritnya, dia duduk di atas kompornya tersebut, dan dia diperlihatkan tidak ada terbakar sama sekali. Dan dia mengatakan, beginilah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang-orang yang memperhatikan sholatnya, maka dia akan tidak tersentuh dengan api di dunia,
dan insya Allah api di akhirat pun dia tidak akan tersentuh. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang suka menjaga salat 5 waktunya. Alhamdulillah, apabila pada saat ini dan zaman saat ini masih ada orang-orang yang suka meninggalkan salat, mengabaikan salat 5 waktunya, maka niscaya sungguh ia jauh daripada amalan-amalan orang soleh, jauh daripada amalan-amalan para salaf, jauh daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ia menceritakan dalam majlis tersebut, ada seseorang yang min ahlil barzah, orang yang dekat dengan orang barzah, bisa sering melihat alam barzah. Ia menceritakan orang tersebut diajak ke rumah seseorang untuk mengambil keberkahan di rumah tersebut. Tatkala orang tersebut masuk ke rumah tersebut dan ia merasa tidak betah, ingin keluar dari rumah tersebut, dan orang itu berkata kepada Habib Soleh, "Hai Habib, ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ada apa gerangan?" Orang penghuni rumahnya adalah orang yang yatahawanuna 'anis shalah, orang yang suka meringankan salat 5 waktu. Sesungguhnya ahlul barzah tidak suka, tidak demen berada pada rumah orang-orang yang suka mengabaikan salat. Ini di dunia dan apalagi di akhirat. Luar biasa mereka para salaf, mereka para solihin, yang mana mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan salat 5 waktunya. Kita sudah berlalu bulan Rajab. Apakah kita sudah beristighfar kita? Apakah kita sudah melakukan taubat kita? Dan apakah kita tahu istighfar kita, taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban dikatakan yatasya'ab fihil khair. Dinamakan bulan Sya'ban, begitu banyaknya kebaikan yang ada di dalamnya. Kita sudah melalui bulan Rajab. Apakah sudah amalan kita diterima oleh Allah? Apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka taubat kita, istighfar kita perlu lagi dengan taubat dan perlu lagi dengan istighfar, karena kita tidak tahu diterima atau tidaknya. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban penduduk Indonesia khususnya menamakan bulan ruahan. Kita sudah banyak mendapati di sana sini, di kampung dan baik di kota, mereka semua mengadakan ruahan, mendoakan orang tua mereka. Mereka bersedekah, mereka berinfak untuk pesantren, untuk masjid, dan mengajak kaum muslimin untuk berdoa di rumahnya, guna untuk mendoakan orang tua mereka. Dikarenakan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, yurfa'ul a'malul ibadi fi hadzal syahr. Karena sesungguhnya pada bulan ini, bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal ibadah hamba-hambanya yang ingin taat kepada Allah, yang ingin bertaubat kepada Allah, yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar amalan-amalan mereka, mendoakan orang tuanya, mendoakan daripada guru-guru mereka, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada saat ini Sahibul Bait, tuan rumah, mengajak kita untuk mengirimkan ramalan-ramalan, pahala-pahala, amalan-amalan yang dikirimkan buat orang tua mereka dan guru-guru mereka. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga keutamaan daripada bulan Sya'ban yang luar biasa, yang mana dari namanya saja Rasulullah SAW mengatakan, Yasin ayatnya syarafun wasyafa'ah, adalah kemuliaan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ain izzun wal karamah, ain adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wal ba birrun, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan persiapkan bagi mereka-mereka yang menginginkan kebaikan. Wal alif al ulfatun, dan alifnya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mendekat, bagi mereka-mereka yang mau mendapatkan ridha dari Allah, bagi mereka-mereka yang menginginkan pahala dan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah persiapkan. Wan nun, nurun, nun adalah cahaya ilahiyah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menginginkan kemuliaan di bulan Sya'ban. Jadi jangan kita remehkan,
Jangan kita anggap biasa bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan syafaat, bulan yang penuh dengan cinta kasih dari Allah, penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, man azzama Sya'ban, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan meninggalkan maksiat, dengan menahan dirinya dari dosa dan maksiat, dan kemudian dia berbuat baik dan berbuat taat, ghafarallahu dzunubah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari mara bahaya pada tahun tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada penyakit pada tahun tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa bulan Sya'ban. Jadi bukan hanya bulan Sya'ban, bukan Rajab yang mulia, ya, sehingga kita mendekat kepada Allah pada bulan Rajab, tidak. Tapi begitu pun bulan Sya'ban, bulan yang sangat luar biasa. Ya, harapannya agar kita khususnya pada bulan ini dapat mengambil keberkahan daripada bulan Sya'ban, agar kita dapat khususnya pada bulan ini kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhasil menggapai daripada pahala demi pahala, pundi-pundi amal yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka-mereka yang mau mendekat kepadanya. Namun alangkah durjananya bagi mereka-mereka yang senantiasa lupa dan lalai, disibukkan dengan dunianya. Orang yang disibukkan dengan dunianya, maka dia akan tidak mendapatkan kebaikan. Orang yang dilalaikan dengan dunianya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Bahkan orang yang hanya permintaannya dunia, pikirannya dunia, hajatnya dunia, walaupun dia orang soleh, orang baik, Allah akan berikan dunianya saja, Allah tidak akan berikan akhiratnya. Namun bagi orang-orang yang pikirannya akhirat, orang-orang yang mengharapkan dunia dan akhirat, dia beramal di dunia, mengharapkan dunia, berusaha dunia untuk kehidupan dunia, dan dia mengharapkan senantiasa beramal akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, Allah berikan dunia yang baik, ya, dan juga akhirat yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan bahwasanya Rajab syahrut litadhhiril jasad. Bulan Rajab adalah bulan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa pada jasmani kita. Ya, mungkin kita tidak terlepas dengan dosa pada mata kita. Ya, mungkin kita tidak terlepas daripada dosa dari tangan kita. Ya, tidak terlepas dosa dari kaki kita dan semuanya daripada anggota tubuh kita, khususnya panca indera kita. Maka bulan Rajab sudah berlalu, akankah kita sudah mohon ampun dari semua anggota tubuh kita? Karena sesungguhnya nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban itu semua. Mata kita, tangan kita, ya, semua daripada anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berlalunya bulan Rajab, bukan kita senang, harus kita beristighfar kembali atas kelalaian kita di pada bulan Rajab. Dan saat ini, ya, dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan litadhhiril qalb, untuk mensucikan, membersihkan hati kita. Jadi perhatikan hati kita pada bulan ini. Mungkin dan banyak kita masih ibadah, kita ingin minta dipuja. Mungkin kita masih banyak ada yang hasud. Mungkin kita masih ada banyak yang sombong. Mungkin banyak di antara kita masih dengki dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Maka kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk membersihkan itu semua agar kita baik, ya, kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena orang yang merugi, orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang tidak mau hari ini lebih baik daripada hari esok, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan syahrul Ramadan adalah litadhhiril ruh, untuk mensucikan rohani kita. Seolah-olah perkataan tersebut menyatakan barang siapa yang berusaha keras pada bulan Rajab dengan berbuat baik, bertaubat, mendekat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan dia beribadah di bulan Sya'ban. Barang siapa yang bulan Sya'ban ini berusaha keras membersihkan hatinya, maka Allah akan mudahkan dia untuk taat, untuk membersihkan rohaninya nanti di bulan Ramadan. Sehingga, ya, Ulul Pujangga mengatakan bahwasanya Rajab syahrul istighfar minadz dzunub. Rajab adalah bulan penghapusan, pemohon ampun dari dosa-dosa. Wa Sya'ban
ya, syahrul islahil qalbi minal ayub, bulan Sya'ban untuk membaikkan hati-hati kita dari segala aib dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak ada punya salah. Tidak ada manusia yang hanya punya benar saja, tidak. Pasti semuanya pasti ada salah dan mempunyai kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang-orang yang pendosa, maka mereka adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan ya syahrun litanwiril qulub. Bulan Ramadan harusnya kita bukan lagi memohonkan ampun, bukan lagi kita untuk memperbaiki hati, tapi memberikan cahaya dalam hati kita. Biar hati kita bercahaya. Makanya mereka para salafus saleh, mereka ketika keluar Ramadan, bulan Syawal, maka wajah mereka berseri-seri dikarenakan hati mereka terang benderang. Wajah mereka terang bersih dikarenakan hati mereka sudah bersih. Ramadan litanwiril qulub minad dunub, litanwiril qulub untuk membersihkan hati. Fihi lailatul qadar, syahrul lil qurub. Di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam waktu kesempatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, khususnya sahibul bait, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah yang kita bacakan doanya para amalan tersebut tadi, insyaallah akan sampai kepada mereka, dihapuskan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan generasi-generasi berikutnya, anak keturunannya, senantiasa berbakti kepada orang tuanya dan guru-guru mereka. Dan insyaallah sebentar lagi kita pun akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum ya. Harapannya kita mendapatkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang taat, pemimpin yang insyaallah menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya, insyaallah lebih makmur daripada sebelumnya, menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan dari Allah, negeri yang mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya, pemimpin yang menjadikan umat Islam terdepan daripada kaum kafirin, pemimpin yang menjadikan kaum muslimin lebih bangga kepada agamanya, pemimpin yang menjadikan rakyatnya bangga terhadap negaranya. Insyaallah kita dapatkan semua itu, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.